Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat pada teman-teman sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas belajar bersama tentang manajemen informasi, bagaimana melakukan pengelolaan informasi dan bagaimana menentukan kebutuhan informasi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan setiap program maupun aktivitas operasional di setiap kegiatan perusahaan. Baik, yang pertama berkaitan dengan konsep dasar dulu dari sisi manajemen. Secara definisi, bahwa manajemen itu adalah pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan suatu organisasi. Atau di dalam manajemen itu berkaitan dengan bagaimana proses memanfaatkan sumber daya yang dimiliki bagi perusahaan atau yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian di dalam aktivitas manajemen atau kegiatannya itu ada perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Kemudian sesuatu hal yang dikelola di dalam sebuah manajemen itu bisa meliputi sumber daya yang ada di perusahaan. Tentu tadi ada sumber daya yang tersedia atau yang dimiliki bagi perusahaan, ada manusia, kemudian ada material atau bahan baku ya, beberapa misalnya contoh sarana prasarana, infrastruktur dan seterusnya. Kemudian modal atau aspek pendanaan. Kemudian juga ada sumber daya yang berkaitan dengan kebutuhan informasi atau informasi bagi perusahaan. Kemudian secara umum di dalam proses manajemen atau pada tingkatan kegiatan manajemen sebuah perusahaan itu dibagi menjadi tiga level. Yang pertama adalah perencanaan dan pengendalian operasional. Ini merupakan bagian tingkatan kegiatan manajemen perusahaan di level low management atau tingkat yang level paling rendah di dalam manajemen. Kemudian yang kedua ada perencanaan taktis dan pengendalian manajemen, itu di level middle atau menengah atau middle level management. Kemudian yang ketiga ada perencanaan strategis atau top level management atau manajemen level atas. Dari tingkatan kegiatan manajemen ini, setiap perusahaan memiliki aspek tujuan masing-masing atau program kerjanya masing-masing untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Salah satu hal yang perlu didukung pada setiap tingkatan kegiatan manajemen ini adalah bagaimana perusahaan mengelola kebutuhan informasinya untuk mendukung berbagai tingkatan kegiatan di setiap level manajemen. Tentu setiap level memiliki kebutuhan informasinya masing-masing, yang mana kebutuhan informasi ini perlu digali atau dicari berdasarkan berbagai kebutuhan kebijakan atau program kerja yang nantinya dijalankan oleh setiap perusahaan. Kemudian perencanaan dan pengendalian operasional di tingkatan low level management ini tentu akan membahas bagaimana informasi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas secara operasional di tingkat manajemen bawah. Kemudian perencanaan taktis dan pengendalian manajemen berada dalam tingkatan level manajemen ini, tentu bagaimana informasi yang tadinya diperoleh kemudian juga akan menjadi pengambilan kebijakan
atau dalam hal ini menciptakan berbagai perencanaan-perencanaan yang bersifat taktis, serta dalam hal ini mendukung sebagai bentuk pengendalian atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi berbagai informasi bagi perusahaan yang bersifat internal maupun eksternal nantinya menjadi bahan untuk pengambilan keputusan ketika perusahaan itu menyusun beberapa program atau aktivitas operasionalnya. Secara umum, tingkatan kegiatan manajemen pada low level management maupun middle level management ini bersifat jangka pendek dan menengah. Kemudian untuk yang perencanaan strategis ini secara umum diberikan atau diterapkan bertujuan sebagai jangka panjang yang mana kebutuhan informasi yang nantinya ditentukan dalam bentuk perencanaan strategis atau yang bersifat jangka panjang adalah tujuan-tujuan yang menciptakan keberlanjutan atau kelangsungan hidup bagi perusahaan agar bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang atau lama. Tentu beberapa pihak memiliki aspek kebutuhan informasi masing-masing, maka perlu ada pihak-pihak yang nantinya memiliki tugas menggali di setiap kebutuhan informasi pada tingkatan kegiatan manajemen bagi perusahaan. Kemudian secara diagram atau secara alur dalam proses manajemen informasi pada tingkatan kegiatan manajemen itu ada beberapa kebutuhan informasi yang tadi ya bersifat jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, juga bersifat operasional, bersifat taktis, kemudian bersifat strategis. Jadi tentu ketika perusahaan menggali informasi itu harus lebih optimal, yang mana informasi bagi perusahaan nantinya itu bisa memberikan gambaran secara penuh terkait dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Salah satunya adalah bagaimana merumuskan program kerja atau perencanaan-perencanaan bagi perusahaan di dalam pengambilan keputusannya untuk beberapa tujuan yang bersifat jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Hal ini nantinya bisa mendukung berbagai kebijakan ya yang diperoleh dari berbagai informasi yang digali melalui pihak informasi internal maupun eksternal dengan berbagai sumber daya yang dimiliki. Secara umum bahwa perusahaan tentu akan melakukan berbagai pilihan ya, pilihan kebijakan atau pengambilan keputusan yang mana setiap kebijakan ini nanti akan terus berkelanjutan di monitoring dan evaluasi sehingga nanti akan muncul informasi baru yang secara siklus itu akan menjadi pengambilan keputusan baru bagi setiap pihak atau setiap tingkatan level manajemen. Kemudian yang berikutnya adalah aspek dari sisi konsep dasar sistem informasi dan sistem informasi manajemen itu sendiri. Secara umum, bahwa sistem informasi itu adalah kumpulan dari subsistem maupun baik kumpulan dari subsistem apapun baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti dan berguna. Komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi
untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, dan untuk memberikan gambaran aktivitas di dalam perusahaan. Jadi secara umum, secara garis besar, proses dari sistem informasi itu terjadi aktivitas kerjasama atau sinergi atau kolaborasi, sinergi dan kolaborasi antara subsistem yang ada di dalam sebuah organisasi. Sistem informasi ini yang nantinya akan diperoleh atau dikumpulkan, kemudian diproses, kemudian disimpan serta didistribusikan kepada pihak-pihak yang nantinya akan digunakan dalam pengambilan keputusan, kemudian adanya koordinasi antar berbagai lini atau berbagai subsistem, serta juga membentuk pengendalian atau kontrol dan menciptakan gambaran atau penilaian secara garis besar atas kinerja yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian berikutnya alat pengolah dalam sistem informasi. Secara siklus sistem informasi berjalan dari 3 unsur ya, ada data atau input, kemudian ada proses, kemudian outputnya adalah berupa informasi. Kemudian alat pemroses atau pengolah data itu bisa beberapa unsur. Yang pertama dilihat dari otak tentu adalah sebagai sumber utama atau unsur pendukung atau alatnya. Otak ini berarti adalah manusia itu sendiri atau SDM yang menganalisa, kemudian menggali, mengumpulkan, memproses berbagai kebutuhan informasi. Kemudian ada manual, alat, sarananya yang digunakan seperti peranti software, hardware yang digunakan. Kemudian ada mekanik, pihak yang maintenance sistem informasi yang diciptakan. Kemudian ada alat elektrik, kemudian ada alat-alat yang bersifat elektronik. Itu salah satu bantuan-bantuan di dalam proses alat olah data. Alat yang bersifat elektrik adalah misalnya penciptaan software. Kemudian yang bersifat elektronik adalah sarana-prasarana yang mendukung di dalam alat proses pengolahan data atau penggalian informasi. Kemudian yang berikutnya ada komponen sistem informasi. Secara umum ada 6 bagian di dalam penciptaan sistem informasi bagi perusahaan atau komponen sistem informasi. Yang pertama ada input block atau ini sebagai input data. Kemudian ada model block, kombinasi prosedur logika dan matematika. Kemudian ada output block, informasi dan dokumentasi. Kemudian ada teknologi block, itu tools block, atau di dalamnya bisa menciptakan prasarana tadi, brandware ada SDM-nya yang mengelola, yang mengendalikan, ada software yang diciptakan, kemudian ada hardware yang digunakan, kemudian ada database block, ini ada kumpulan data yang disimpan atau alat penyimpan data di sebuah eh, media atau hardware atau database management system. Kemudian yang terakhir ada control block. Ini bersifat alamiah atau sesuatu yang diciptakan sebagai antisipasi resiko. Alamiah ini bisa dikendalikan oleh individu tersebut, mengantisipasi berbagai kerusakan secara human error dan seterusnya. Kemudian termasuk kesalahan resiko dari adanya virus di dalam sebuah data. Kemudian juga bisa dari sabotase atau hacker atau individu-individu atau manusia yang dalam tanda kutip memiliki tindakan tidak berwajib atau tindakan yang melarang atau melanggar ya terkait dengan perusakan di dalam sistem informasi. Berikut contoh gambaran komponen yang ada di dalam sistem informasi menurut Brooks and Grudnitsky.
di mana di dalam komponen informasi ini tadi satu jelas ada input ya, kemudian bagaimana input ini menggunakan teknologi untuk menginput seluruh data yang masuk. Kemudian juga ada model yang digunakan atau database, alat untuk menyimpan. Kemudian ada output, kemudian dari output inilah nanti sebagai bentuk bahan untuk mengontrol beberapa aktivitas yang sudah dijalankan oleh perusahaan dari output informasi yang didapat. Kemudian yang berikutnya ada komponen sistem informasi di dalam organisasi. Jadi sebagai contoh ya, beberapa komponen sistem informasi dalam organisasi atau mungkin dalam perusahaan bisnis. Yang pertama adalah tempat kerja atau workplace. Ini adalah kegiatan contoh membuat dan memasarkan produk atau jasa. Kemudian dua adalah SDM operasional, adalah aktivitas misalnya terkait dengan kegiatan produksi dan distribusi. Jadi memproduksi barang, kemudian mendistribusikannya ke berbagai pasar atau berbagai wilayah penjualan. Kemudian yang ketiga ada budaya organisasi, itu menciptakan hubungan sosial antar karyawan atau hubungan sosial antara sumber daya manusia yang ada di perusahaan dari mulai pimpinan hingga karyawan pendukung, kemudian atau karyawan yang ada di setiap perusahaan. Kemudian yang keempat ada kekayaan atau aset, itu ada tangible dan intangible, adalah bentuk aset yang bernilai atau berwujud, ya, mana aset yang berwujud dan tidak berwujud ini berkaitan dengan aset. Satu contohnya misalnya yang tangible atau yang berwujud adalah sesuatu yang nampak dimiliki oleh perusahaan atau organisasi, misalnya gedung, sarana prasarana, kemudian termasuk aset dari sisi yang bersifat keuangan ya, nominal mata uang yang digunakan. Kemudian aset yang intangible adalah berkaitan contoh aset dari beberapa surat-surat berharga atau misalnya kepemilikan saham. Kemudian kelima adalah pengaruh. Ini berkaitan dengan feedback with environment. Jadi bagaimana perusahaan itu mempengaruhi lingkungannya, baik lingkungan internal maupun eksternal. Jadi contoh misalnya kalau perusahaan itu memiliki kinerja yang baik di dalam aktivitasnya, mereka juga akan ada feedback with environment atau memberikan pengaruh terhadap lingkungannya. Contoh perusahaan bisnis atau organisasi bisnis ketika perusahaan itu berkinerja dengan baik, kemudian di dalam persaingan mereka mampu memenangkan persaingan yang ada, itu memberikan dampak bagi lingkungan adalah satu, semakin berkembangnya aktivitas transaksi terhadap produk tersebut, jadi masyarakat memperoleh manfaat dari produk yang diciptakan. Kemudian misalnya dari pesaing akan semakin eh, mungkin dalam tanda kutip ketika produk itu memiliki keunggulan sehingga pesaing tidak mampu meniru atau tidak mampu bersaing dengan perusahaan tersebut. Kemudian contoh lagi ketika kinerjanya bagus, pangsa pasarnya semakin meluas, mendapatkan kepercayaan publik. Itu salah satu faktor komponen dari aspek pengaruh atau adanya timbal balik ya atas lingkungan yang ada. Termasuk juga ketika kinerjanya bagus juga perusahaan akan mungkin memberikan kepercayaan kepada para investor ya untuk menanamkan sahamnya atau menempatkan dananya di perusahaan tersebut sehingga semakin berkembang dan semakin tumbuh perusahaan tersebut menjadi lebih besar lagi. Kemudian yang berikutnya ada jenis-jenis sistem informasi. Secara umum jenis-jenis informasi ada 5. Yang pertama ada executive support system,
kemudian ada decision support system, kemudian ada transaction processing system, kemudian ada manajemen informasi sistem, dan yang terakhir ada knowledge system, yang mana di dalamnya ada knowledge system itu sendiri dan office automatic system. Di dalam jenis sistem informasi ini memiliki kegiatan atau aktivitasnya masing-masing dalam sistem informasi. Secara umum mereka bertugas ya atau saling bersinergi antara pihak-pihak yang bekerja di dalam bagian sistem informasi tersebut. Secara penjelasan, tadi yang pertama ada executive support system. Ini di dalamnya adalah manajemen senior yang mendukung keputusan jangka panjang, atau dalam hal ini adalah tadi tingkatan kegiatan manajemen di tingkat atas atau top level management. Biasanya pihak-pihak yang memberikan pengambilan keputusan yang bersifat jangka panjang atau para pimpinan yang mungkin melakukan MOU dengan berbagai perusahaan untuk saling bersinergi dan kolaborasi. Kemudian bekerja sama dengan pihak distributor, kemudian pihak beberapa perusahaan industri yang sama, atau mungkin dengan lembaga keuangan, atau mungkin juga dengan pemerintah, atau dengan investor. Itu tugas dari executive support system. Kemudian ada manajemen informasi sistem, ini menciptakan beberapa sistem dalam pengelolaan aktivitas perusahaan, misal melakukan manajemen penjualan, kemudian mengendalikan persediaan, kemudian menganalisa bisnis atau investasi, atau menganalisis peluang bisnis ya. Itu beberapa bentuk tugas yang dijalankan atau aktivitas yang dijalankan di dalam manajemen informasi sistem. Kemudian ada decision support system. Ini contoh ada kegiatan menganalisis wilayah penjualan, penjadwalan produksi, dan analisis biaya. Decision support system ini secara umum sebagai sistem informasi untuk mendukung dari kegiatan manajemen informasi sistem, yang mana juga sebagai rekomendasi ya dari informasi yang didapat. Untuk satu tadi contohnya menganalisa wilayah penjualan. Jadi wilayah mana yang memiliki potensi penjualan yang mungkin bisa diperoleh secara optimal, agar ketika contoh produk itu ditawarkan kepada pasar dalam wilayah tertentu, penjualannya juga akan meningkat atau mendapatkan respon yang positif. Kemudian contoh lagi ada penjadwalan produksi. Jadi bagaimana mekanisme memproduksi produk atau barang yang tepat sesuai dengan periode waktunya. Jadi setiap perusahaan pasti memiliki penjadwalan produksi masing-masing pada setiap produknya, baik itu produk food and beverage, makanan, minuman, kemudian obat-obatan dan seterusnya. Kemudian juga termasuk dari sisi analisis biaya. Berapa analisa biaya yang dibutuhkan atau yang nanti bisa dikeluarkan atau dioperasionalkan, biaya-biaya apa saja yang perlu dipersiapkan atau yang nantinya menjadi pengeluaran bagi perusahaan ketika menjalankan aktivitasnya. Kemudian yang keempat ada transaksi proses sistem. Ini merupakan kegiatan mengawasi jalannya organisasi perusahaan atau transaksi rutin perusahaan. Jadi untuk yang transaksi proses sistem ini secara umum adalah sistem informasi ketika perusahaan itu melakukan penggunaan anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya, atau melakukan realisasi dari transaksi setiap kegiatan perusahaan ketika menggunakan dana atau menggunakan anggaran. Tadi di decision support system ada analisis biaya. Ketika sudah dianalisis, sudah muncul perencanaan dari biaya yang akan dikeluarkan, maka dari transaksi proses sistem ini harus diawasi
agar biaya-biaya yang sudah direncanakan dan nantinya diimplementasikan tidak tidak berlebihan atau bisa secara efektif dan efisien. Kemudian yang berikutnya ada knowledge system. Ini berkaitan dengan engineering workstation, graphic workstation, atau sistem informasi untuk mempelajari ya pihak-pihak dalam satu mekanisme proses mesin produksi atau bagaimana mengendalikan, memanage aktivitas produksi yang secara umum hal ini ketika memproduksi produk atau barang itu secara otomatisasi menggunakan alat-alat mesin. Kemudian juga ada graphic workstation. Kalau engineering adalah memproduksi ya, berarti bagaimana mekanisme setiap individu memahami proses mesin itu bekerja di dalam suatu produksi barang ya. Kemudian untuk graphic workstation ini secara umum adalah bagaimana melakukan pengelolaan atau pemahaman terkait misalnya membuat desain kemasan atau penentuan warna yang menarik dan seterusnya itu berdasarkan mekanisme kerja dari workstation grafik atau mungkin mesin yang sudah yang ada di dalam perusahaan ketika ingin contoh tadi mendesain kemasan, tampilan warna, kemudian juga beberapa desain gambar dan seterusnya itu bisa melalui graphic workstation secara otomatis. Kemudian yang berikutnya ada Office Automatic System. Ini bersifat pekerjaan manajemen atau secara administratif ya. Ada word processing, misalnya melakukan pengetikan, kemudian digital filing, kemudian itu mengumpulkan beberapa laporan, kemudian desktop publishing. Salah satunya adalah bagaimana memasarkan produk-produk yang ada atau menampilkan produk-produk dalam bentuk iklan ya, baik itu iklan bentuk fisik maupun digital. Kemudian juga ada berkaitan dengan penjadwalan kerja. Hal ini misalnya jam kerja, proses misalnya absensi, kemudian reward dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ada komunikasi, aktivitas yang bisa diatur untuk secara otomatis ada misalnya menciptakan hotline atau customer care dan seterusnya. Itu beberapa aktivitas di dalam jenis-jenis sistem informasi perusahaan. Kemudian yang berikutnya dari sisi sistem informasi manajemen sendiri, secara garis besar bahwa sistem informasi manajemen adalah sesuatu yang terkumpul di dalam organisasi atau unsur yang ada di dalam organisasi yang saling terkait atau bahasa sederhananya adalah pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan atau organisasi mereka saling bersinergi ya atau bersama-sama kemudian mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki kemudian ketika mereka memperoleh sesuatu yang bersifat dalam bentuk informasi bisa mendukung pengambilan keputusan. Apa saja informasi yang diperoleh nantinya bisa menciptakan sesuatu yang harapannya adalah memberikan dampak positif bagi perusahaan. Yang secara umum biasanya adalah menciptakan beberapa program kerja atau perencanaan baik bersifat jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Kemudian di dalam sistem informasi manajemen itu sendiri juga mengkombinasikan berbagai aktivitas ya atau berbagai komponen yang ada baik itu dari sisi sumber daya manusia, kemudian dari sisi aspek pendanaan, kemudian juga aspek dari teknologi itu sendiri atau sarana yang digunakan itu harus saling mendukung antara komponen satu dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya juga hampir sama secara definisi dari beberapa tokoh menjelaskan tentang
sistem informasi manajemen dan juga bisa dikaitkan dengan tiga unsur adalah ada software atau perangkat keras, ada hardware. Jadi ada software, hardware, dan brandware. Jadi sistem informasi manajemen perusahaan yang baik ada tiga unsur yang saling bertransformasi atau bekerja sama ya. Software adalah bagaimana menciptakan sarana untuk dioperasionalkan, hardware ada perantinya untuk digunakan, kemudian brandware adalah ada pihak SDM atau individu atau orang yang mengelola atau bekerja di dalam kedua komponen tadi, dari software maupun hardware. Kemudian yang berikutnya, siklus sistem informasi manajemen. Sebagai contoh, misalnya satu, produk. Produknya adalah informasi, kemudian tujuannya adalah menghasilkan informasi untuk berbagai pihak. Fungsinya adalah pengelolaan sumber-sumber masukan hingga menjadi informasi. Sumber-sumber masukan ini adalah berbagai sumber informasi yang diperoleh atau berbagai fakta yang terjadi atau kondisi yang terjadi baik secara internal ataupun secara eksternal. Yang mana seluruh sumber masukan itu nantinya sebagai bentuk informasi bagi perusahaan yang akan digunakan di dalam pengambilan keputusan. Sumber masukan itu baik bisa berupa data atau berupa informasi tadi. Ya, pengumpulan data yang ada, kemudian juga sesuatu data yang bersifat informasi itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan proses, kemudian melakukan pengambilan keputusan dalam informasi yang didapat oleh perusahaan. Jadi secara umum siklus sistem informasi manajemen akan menciptakan beberapa bagian. Yang pertama adalah ada informasi yang didapat atau yang diperoleh dalam bentuk data, teks, angka, gambar, suara, dan seterusnya. Kemudian ada pihak yang melakukan operasionalisasi atau pengguna informasi itu adalah manusia atau SDM-nya. Kemudian ada teknologi informasi yang digunakan tadi, ada perangkat keras dan perangkat lunaknya. Kemudian diciptakanlah beberapa kebijakan ya atau program kerja yang nantinya untuk mendukung di dalam aktivitas pekerjaan atau operasional perusahaan yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam tujuan-tujuan perusahaan, baik itu yang bersifat jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Kemudian berikutnya ada piramida sistem informasi manajemen ini menurut Robert V. Head. Jadi di dalam sistem informasi manajemen ada beberapa hal yang dilakukan ya. Misalnya tadi ada SIM untuk perencanaan strategis, kemudian dan kebijakan serta pengambilan keputusan. Tentu di dalam aspek perencanaan strategis atau bersifat jangka panjang pasti ada pengambilan keputusan yang atau hal yang akan diputuskan untuk rencana jangka panjang. Kemudian SIM untuk perencanaan taktis dan pengambilan keputusan ini juga hampir sama. Ini tingkatannya tadi di tingkatan kegiatan manajemen adalah middle level management. Kemudian di SIM perencanaan operasional adalah low level management termasuk SIM pengolahan transaksi dan pemberian informasi. Ini juga bagian dari low level management. Piramida inilah memiliki fungsi yang mengerucut ya. Jadi intinya semakin baik sistem informasi yang dibangun dari lini bawah tingkatan manajemen perusahaan, maka semakin optimal juga atau semakin baik juga setiap tingkatan organisasi ini melakukan pengambilan keputusannya secara tepat ya. Harapannya ketika informasi yang didapat atau pengelolaan informasi yang didapat oleh setiap bagian di dalam tingkatan level manajemen
mampu memberikan dampak positif bagi setiap tingkatan, baik itu low level management, kemudian middle level management, kemudian juga top level management. Kemudian secara peranan manajemen pada pembuatan sistem informasi tadi sudah disinggung bagaimana ada manajemen operasi atau lini bawah, manajemen tengah, dan manajemen atas ya. Di dalam aktivitasnya ada beberapa sasaran dan tujuan kegiatan yang dilakukan, baik itu yang bersifat internal maupun bersifat eksternal. Ini untuk manajemen tingkat atas, kemudian juga yang berkaitan dengan manajemen menengah, itu contoh misalnya adalah melakukan analisis sistem dan pimpinan proyek atau kegiatan program kerja ya atau perencanaan-perencanaan yang dibuat. Kemudian untuk yang lini bawah atau manajemen operasi itu tugas dari pihak programmer dan operator atau individu-individu yang mengoperasikan, yang menciptakan sesuatu untuk mendukung sistem informasi bagi perusahaan. Kalau tadi di lini bawah ada pihak programmer dan operator, eh, ada individu atau SDM yang menciptakan sebuah program atau desain program, dan ada pihak yang mengoperasikan. Kemudian manajemen tengah adalah ada pihak yang menganalisa atas program yang dibuat tadi, kemudian atau aktivitas yang dijalankan, apakah sudah tepat atau belum sesuai standar operasional prosedur misalnya. Kalau ada sesuatu yang menyimpang perlu diperbaiki, kemudian kalau sudah baik maka apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian di manajemen atas adalah berbicara terkait dengan langkah atau strategi yang bersifat jangka panjang, di mana strategi ini bisa diciptakan dari aktivitas eksternal maupun yang ada di dalam aktivitas internal. Misal kalau dari internal adalah contoh misalnya kebijakan terkait dengan aspek permodalan, maka bisa meningkatkan aspek permodalan atau menambahkan dana. Kemudian strategi eksternal misalnya contoh bisa bersinggungan dari tadi yang saya contohkan adalah aspek permodalan. Kalau dari eksternal berarti adalah menggandeng atau mungkin bekerja sama dengan investor atau dengan lembaga keuangan untuk mendukung keberlanjutan perusahaan bersifat jangka panjang tadi. Misal dari MOU itu atau kerjasama yang bersifat jangka panjang itu nanti perusahaan bisa mengembangkan jenis atau bidang usahanya. Misal yang tadinya hanya perusahaan yang memproduksi food and beverage atau makanan dan minuman, kemudian di periode secara jangka panjang mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan mereka bisa memiliki produk atau bisnis di bidang infrastruktur misalnya atau properti atau mungkin di bidang jasa dan seterusnya. Itu salah satu wujud contoh dari strategi yang dijalankan oleh tingkatan manajemen atas. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana pengaruh pengelolaan sistem informasi manajemen dalam organisasi. Jadi terdapat dua pengaruh atau manfaat ya ketika perusahaan itu mampu melakukan pengelolaan sistem informasi manajemen bagi perusahaan atau organisasi. Yang pertama adalah pengaruh atau manfaat dari sisi cost of running, yaitu menekan biaya atau penekanan biaya dari berbagai aktivitas yang dilakukan. Kemudian dari penekanan biaya inilah diharapkan adanya peningkatan profit. Dari mana penekanan biaya dan peningkatan profit? Cost of running ini adalah bentuk operasional yang berjalan ketika perusahaan itu merencanakan biaya-biaya yang tadi dianalisa untuk menjalankan berbagai aktivitasnya. Kemudian itu akan bisa dikontrol seberapa besar biaya yang dibutuhkan, dan nantinya dari biaya yang dikeluarkan itu mampu mendapatkan feedback atau keuntungan
dari satu penjualan produk misalnya atau aktivitas operasional yang dijalankan. Kemudian yang kedua adalah customer service. Dengan menciptakan sistem informasi manajemen bagi perusahaan, tujuan atau manfaat yang kedua adalah kemudahan dalam pelayanan atau meningkatkan performa layanan. Setiap pihak yang membutuhkan pelayanan terhadap perusahaan tertentu atau salah satu perusahaan, mereka harus melakukan fokus dalam pelayanan, terutama adalah memberikan customer service ya, pelayanan terhadap pelanggan. Maka tidak heran dalam hal ini tujuan dari akses performa layanan, salah satunya apalagi dari perkembangan digitalisasi ya, beberapa perusahaan sudah eh, memudahkan beberapa konsumennya bisa mengakses layanan kepada perusahaan tersebut. Misalnya jika ada sesuatu hal yang merugikan, kemudian memberikan dampak resiko bagi customer, maka bisa melakukan pengaduan. Atau mungkin ada kerusakan, komplain, dan seterusnya, itu sudah ada hotline atau customer care, atau mungkin sesuatu sarana yang bisa disampaikan kepada pihak perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada manajemen proses. Ini terkait dengan tata kelola atau tata tertib laksana pengelolaan organisasi. Dengan adanya sistem informasi manajemen, maka di dalam proses manajemen perusahaan itu diatur berbagai pedoman atau tata laksana, atau secara umum adalah standar operating prosedur ya, atau SOP-SOP yang perlu diciptakan di dalam pengelolaan organisasi atau perusahaan. Seluruh manajemen proses melalui pedoman SOP yang diciptakan nantinya adalah menciptakan pengelolaan bisnis secara baik, secara sehat, secara profesional, kemudian secara aman, kemudian terpercaya, dan harapannya dari manajemen proses yang baik itu mampu eh, menciptakan kinerja yang secara optimal, atau beberapa pihak mampu menyelesaikan target pekerjaannya, kemudian aktivitas yang ditargetkan itu bisa tercapai. Itu salah satu manfaat ya dari manajemen proses ketika perusahaan itu mampu menciptakan sistem informasi manajemen. Kemudian contoh-contoh sistem informasi manajemen yang ada di kehidupan kita atau di perusahaan atau di instansi, misalnya adalah sistem reservasi pesawat terbang pada biro perjalanan, atau sistem reservasi transportasi ya, baik itu pesawat, kemudian kereta api, atau mungkin transportasi yang lain, atau biasanya adalah travel agent. Kita bisa kita lihat beberapa perusahaan transportasi itu sudah memberikan layanan terkait dengan investasi yang bisa diakses secara 24 jam ya, di mana mereka sudah menciptakan sistem informasi manajemen menampilkan kebutuhan dari pemesanan tiket, perjalanan, jam perjalanan, dan seterusnya sudah bisa diakses secara mudah. Kemudian yang kedua adalah sistem transaksi kredit ya, yang mana secara umum ini ditawarkan oleh perusahaan bisnis atau lembaga keuangan untuk berbagai kebutuhan pembelian konsumsi, baik itu mobil, elektronik, atau perabot. Kemudian ada sistem transaksi pembayaran tunai di supermarket, bagaimana sistem informasi ini eh, dilakukan misal ketika transaksi pembayaran sudah ada data-data terkait dengan pembelian barang-barang yang dilakukan oleh individu atau dari konsumen. Sebagai contoh, misalnya ketika kita bertransaksi di dalam supermarket atau toko perbelanjaan, sudah ada barcode tertentu masing-masing yang nantinya sudah memudahkan dalam proses transaksi pembayaran. Kemudian ada sistem pembuatan SIM di kepolisian yang saat ini sudah berjalan secara baik, apalagi sudah ada digitalisasi ya terkait dengan pembuatan SIM ini. Jadi pihak-pihak individu yang ingin melakukan pembuatan SIM, database, kemudian hal apapun informasi secara informasi manajemen
sudah bisa diakses secara baik. Termasuk juga yang terakhir ada contoh lagi, ada sistem akademik di perguruan tinggi. Contoh terkait dengan bagaimana sistem informasi berkaitan dengan jadwal perkuliahan, kemudian dengan jadwal untuk ujian, kemudian jadwal mata kuliah, kemudian proses input mata kuliah, kemudian proses untuk misalnya bimbingan skripsi, bimbingan proposal skripsi atau yang lainnya yang bersifat akademik di perguruan tinggi atau mungkin di industri pendidikan. Itu beberapa contoh sistem informasi manajemen yang ada di kehidupan kita tadi dari mulai aspek bidang transportasi, kemudian dari aktivitas kredit atau transaksi ya pembayaran kredit maupun tunai, kemudian contoh lagi ada pembuatan SIM, kemudian ada sistem akademik atau di dalam industri pendidikan. Baik, teman-teman sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah hari ini berkaitan dengan manajemen informasi. Secara garis besar bahwa perusahaan ketika mampu melakukan manajemen informasinya secara baik, baik dari sisi manajemen informasi internal maupun eksternal, tentu akan ada masukan yang diperoleh dalam bentuk informasi atau data yang mana informasi atau data tersebut nantinya akan diolah ya dalam berbagai mekanisme atau proses. Kemudian nantinya juga akan dihasilkan dalam bentuk output berupa pengambilan keputusan. Tentu pengambilan keputusan ini adalah terciptanya kebijakan-kebijakan atau sesuatu yang akan diambil secara langkah ke depan oleh perusahaan. Sebagaimana saya contohkan ketika perusahaan itu kondisinya belum optimal atau belum baik atau masih buruk, maka evaluasinya secara feedback apa yang perlu diperbaiki atau monitoring dan evaluasinya apa yang perlu diperbaiki. Kemudian tetapi jika perusahaan dalam kondisi yang sudah bagus atau sesuai yang diharapkan, maka masukkan di dalam manajemen informasi apa yang perlu ditingkatkan agar ke depan paling tidak mampu mempertahankan kondisi yang sudah dicapai pada saat ini. Dan harapannya ketika ada perbaikan atau ada peningkatan di periode berikutnya akan semakin lebih baik lagi, semakin lebih baik lagi, dan perusahaan menjadi tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Sampai sini yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan materi pembahasan dari sisi manajemen informasi. Jika nanti teman-teman ada pertanyaan atau hal yang belum jelas, bisa memanfaatkan chat di forum kelas ya. Silakan bisa bertanya atau ada hal yang belum jelas bisa memanfaatkan forum chat di Siaga. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman sekalian. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.